where they did actually play very well and only 10 minutes away from lifting the trophy. The game midweek against Inter was obviously... Wajah Santiago Bernabeu boleh tersenyum berseri-seri, sebab belum ternodai kekalahan musim ini. Namun pada tanggal 26 Oktober wajahnya mungkin akan berbalik jadi cemas, karena stadion yang penuh kisah sejarah itu akan kedatangan tamu yang tidak tahu sopan santun, yakni Barcelona. Barcelona sering seenaknya sendiri menodai magis Santiago Bernabeu, karena sering menang mudah. Culus di seluruh dunia bahkan menganggap kandang angker El Real ini hanya sebatas tempat latihan mereka saja. Tentu Madridista muak dan mungkin muntah melihat ejekan tersebut. Lantas apa yang harus diperbuat El Real agar Bernabeu tak lagi ternodai? Wahai Madridista, apakah kalian tak terluka saat 4 kali terpongkeng oleh Barcelona musim lalu? Apalagi nih satu kekalahan paling membekas terjadi di Bernabeu di tanggal yang sama, yakni 26 Oktober tahun lalu. El Real dicukur habis oleh Lamine Yamal dan kawan-kawan dengan skor 0-4. Ya, sebuah aib yang tak bisa disembunyikan. Fenomena itu bak seperti deja vu, karena di tahun 2022, El Real besutan Carlo Ancelotti juga sempat dipermak 0-4 di Bernabeu oleh Barcelona racikan Xavi. Nah, hal tersebut tentu tak akan dibiarkan begitu saja oleh Xabi Alonso musim ini. Sebagai mantan pemain, Xabi kini bertekad membalasnya. Ia akan menjaga marwah stadion berkapasitas sekitar 84.000 itu. Meski ini jadi tugas berat yang dipikulnya, namun Xabi setidaknya punya modal apik di awal musim ini. Sebelum laga melawan Juventus di UCL, El Real telah 5 kali berlaga di Bernabeu. Semua laga disapu bersih dengan kemenangan. Catatannya juga lumayan, yakni 9 gol dan hanya 3 kali kebobolan. Artinya El Real harusnya pede dong. Namun apakah catatan apik itu cukup? Perlu diingat Los Merengues meraup 5 kemenangan di kandang itu hanya melawan tim mediocre seperti Osasuna, Real Mallorca, Marseille, Espanyol maupun Villarreal. Jadi jangan disamakan Barcelona dengan kekuatan tim-tim mediocre itu. Xabi Alonso sempat dilabeli pelatih yang belum teruji melawan tim-tim besar. Label itu bukan tanpa bukti. Kekalahan telak melawan PSG di Piala Dunia antar klub, lalu melawan Atletico Madrid di La Liga adalah contohnya. Momen melawan Barca ini adalah saat yang tepat menguji kualitas Xabi Alonso. Jangan bisanya hanya menang atas tim-tim kecil saja. Xabi harus menunjukkan pada dunia bahwa ia mampu menaklukkan tim besar. Lantas dengan cara apa agar Xabi bisa menaklukkan sang rival? Berkaca dari kekalahan Atletico Madrid, Xabi dan tim analis bergerak cepat menganalisa kelemahan Barca. Menurut Defensa Sentral, hasil analisa itu menyimpulkan bahwa titik lemah yang akan jadi sasaran tembak Xabi adalah sisi kanan Barcelona. Titik itu dianggap rentan justru karena keberadaan Lamine Yamal. Kemalasan pemain yang hobinya pacaran itu untuk turun membantu lini pertahanan akan menimbulkan celah longgar di sisi kanan Barca. Untuk itu, Xabi secara khusus sudah menyiapkan beberapa pemain yang bisa menghukum celah tersebut. Sayap cepat seperti Vinicius Junior maupun Rodrigo misalnya. Bahkan nih, Xabi menyebut telah berlatih intens di Valdebebas soal hal tersebut. Tak hanya itu, bek sayap agresif Alvaro Carreras juga sudah diinstruksikan Xabi untuk memanfaatkan celah tersebut. Alvaro Carreras yang sering melakukan inverted dari sisi kiri akan membuat sisi kanan Barca mudah dieksploitasi. Dalam fase menyerang, mantan pemain Benfica ini kerap berkolaborasi dengan Rodrigo maupun Vinicius untuk menyerang half space lawan. Selain analisa tadi, Xabi juga harus memanfaatkan kelemahan Barca lainnya, yakni high defensive line. Garis pertahanan tinggi Barca musim ini tak seefektif musim lalu. Belakangan ini Barcelona sering kebobolan gara-gara high defensive line-nya gagal. Strategi berani Hansi Flick ini belakangan mulai jadi masalah dan terlihat resikonya. Tim-tim lawan juga sudah mempelajari pola jebakan ini. Sosok seperti Inigo Martinez sebagai komando high defensive line
juga sudah tak ada lagi di skuad. Hal ini terbukti sedikit berpengaruh. Lihat juga bagaimana Barca kalah melawan Sevilla. Beberapa gol Sevilla tercipta dari high defensive line Barca yang gagal. Xabi Alonso harusnya sudah mencatat hal itu, apalagi ia punya senjata ampuh berupa Kylian Mbappe. Akan tetapi dengan catatan Mbappe harus belajar banyak dari musim lalu, sebab striker Prancis itu terlihat kerap kali dibodohi oleh jebakan offside Barca. Melihat kelemahan itu, lalu apa yang harus dilakukan oleh Flick? Meski tak bisa mendampingi tim karena akumulasi kartu, hal itu tak jadi soal baginya. Yang terpenting bagi Flick adalah menyiapkan resep agar mereka tak dihukum oleh El Real. Flick tahu, musim ini Real Madrid berbeda secara sistem permainan. Xabi Alonso dengan pakem 4-2-3-1 tentu harus dilawan dengan formula berbeda. Tidak seperti saat melawan Carlo Ancelotti musim lalu. Kini, El Real terlihat lebih kolektif dan kreatif. Duet pemain kreatif yang jadi poros andalan Xabi, Arda Güler dan Francisco Mastantuono harus diwaspadai Flick. Mereka kerap bekerja sama dengan Mbappe dan Valverde untuk membentuk poros serangan di lini tengah dengan kombinasi cepat. Hal ini terbukti kerap membuat pertahanan lawan terpancing. Alih-alih fokus pada PR menghadapi El Real, Hansi Flick ini justru sedang harap-harap cemas. Maklum, badai cedera kini sedang mendera timnya. Striker berpengalaman seperti Robert Lewandowski maupun Ferran Torres dikabarkan masih cedera. Rafinha yang diprediksi akan turun kondisinya juga belum 100%. Kalau mau menang, Barca harus menyiapkan amunisi lini serang sekomplit mungkin. Trio Rafinha, Ferran Torres, dan Lamine Yamal harus bisa bermain, sebab merekalah pendulang gol utama Barca musim ini. Total 9 gol telah mereka torehkan di La Liga. Formasi 4-2-3-1 ala Flick akan tetap dipakai. Duet pivot Frenkie de Jong dan Pedri akan berduel sengit dengan Valverde dan Tchouaméni. Fermin Lopez atau Dani Olmo bisa jadi pembeda di posisi belakang striker. Selain itu, Flick juga bisa memaksimalkan peran Marcus Rashford sebagai senjata alternatif. Menarik untuk dinanti melihat duo Inggris Marcus Rashford dan Trent Alexander-Arnold bertarung di El Clasico. TAA dikabarkan pulih dari cedera dan siap bertarung di El Clasico. Selain amunisi, strategi ampuh juga harus disiapkan Flick. Tak ada salahnya juga jika Flick melihat cara Atletico Madrid saat mengalahkan El Real. Menempatkan pemain dengan skill dan kecepatan tinggi di lini depan kerap menjadi momok bagi lini belakang El Real. Lihat betapa perkasanya Julian Alvarez maupun Antoine Griezmann mengobrak-abrik pertahanan El Real dalam transisi negatif. Tak hanya itu, memanfaatkan bola crossing dan bola mati juga harus dipraktekkan Flick. Sebab sebagian besar gol yang dicetak Los Colchoneros ke gawang Thibaut Courtois lahir dari bola crossing dan bola mati. Apapun hasilnya, El Clasico bukan hanya tentang skor. Selain rivalitas sengit, laga ini adalah sebuah ritual peperangan sekaligus aroma dendam yang tak pernah usai. Di pertemuan nanti, apakah magis suci Santiago Bernabeu bisa dibuktikan oleh Xabi Alonso? Atau justru Hansi Flick kembali membuat Bernabeu hanya sebagai tempat latihan Barca? Kalau menurut Football Lovers, siapa nih yang bakal unggul?